Maaf. Dimaafin sekali-kali lagi. Paham. Yang saya hormati rekan-rekan media, pada sore hari ini kami Polres Subang, dalam hal ini Satreskrim Polres Subang, akan melakukan kegiatan konferensi pers terkait dengan kasus pencurian data pribadi milik peserta BPJS Ketenagakerjaan, yaitu sesuai dengan RP yang dilaporkan di SPKT Polres Subang pada tanggal 17 Maret 2025. Kami sampaikan di sini waktu dan TKP, yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 11 di kantor BPJS Ketenagakerjaan Subang yang beralamat di Jalan Otista, Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Subang. Adapun pelapor yaitu ALS usia 28 tahun, alamat Jalan Cagak, Subang. Saksi yang sudah kita amankan berjumlah 5 orang. Kemudian tersangka yang kita amankan 2 orang, yaitu inisial ASN usia 35 tahun, alamat Majalengka. Kemudian LNR usia 35 tahun, alamat Majalengka, dan yang bersangkutan merupakan pasangan suami istri. Kemudian barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu 37 buah iktp, kemudian 15 buah kartu BPJS, kemudian berkas paklaring, kemudian 5 buah handphone, 35 buah SIM card semua provider, kemudian 2 buah pakaian, buku rekening dan kartu ATM serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Kami ceritakan kronologis peristiwa, yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 pukul 11, korban datang ke kantor BPJS yang berada di Kabupaten Subang. Kemudian korban bermaksud untuk mengajukan klaim dana jaminan hari tua miliknya selama bekerja sebagai karyawan PT Tekwang Subang. Akan tetapi korban sangat kaget ketika mendapatkan informasi dari pihak BPJS bahwa pada data sistem BPJS tercatat dana JHT miliknya sudah dicairkan, yaitu sebesar Rp23.921.570, di mana telah dicairkan di datanya yaitu pada bulan Januari 2025. Padahal korban tidak merasa sama sekali sudah mengajukan klaim dana JHT dimaksud, sehingga korban langsung melaporkan kepada Polres Subang. Adapun modus operandi daripada tersangka, yaitu para tersangka mencairkan dana JHT milik korban tanpa seizin atau sepengetahuan korban. Kemudian tersangka ASN, yaitu suami daripada tersangka, berperan sebagai orang yang mencari data kependudukan milik korban melalui grup Facebook. Jadi di grup Facebook tersebut ada jual beli terkait dengan data KTP dan paklaring palsu. Kemudian tersangka menyiapkan SIM card baru dan membuat akun email dan akun BPJS milik korban. Tersangka LNR, yaitu istri, berperan sebagai orang yang mengaku seakan-akan sebagai diri korban dalam memproses verifikasi melalui aplikasi online dan pembuatan rekening dan pengajuan klaim dana JHT dimaksud. Jadi tersangka dia menerbitkan nomor rekening itu melalui aplikasi, ya, asal tes itu ya. Kemudian mencairkan dana tersebut juga menggunakan aplikasi BPJS, karena memang korban ternyata belum memiliki akun
di dalam aplikasi BPJS itu sendiri. Kemudian dana JHT yang telah cair oleh para tersangka ditransferkan ke rekening dan atau akun plafon lainnya milik para tersangka. Memang rekening baru tersebut itu namanya juga sesuai persis seperti nama yang ada di korban. Kemudian KTP-nya juga KTP asli. Nah, KTP asli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan. Namun kami dari Satreskrim Polres Subang bisa memastikan bukan dari Dinas Kependudukan. Kami kenakan yaitu pasal 67 ayat 3 dan atau pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar rupiah. Kemudian selain dari bunyi delik pasal sangkaan, pihak-pihak yang dirugikan yaitu para korban atau masyarakat selaku nasabah jam sostek BPJS karena tidak mendapatkan uang yang menjadi haknya, kemudian perusahaan pemberi kerja karena sebagian iuran BPJS tersebut berasal dari pihak perusahaan, kemudian pemerintah atau BPJS Ketenagakerjaan karena dana jam sostek BPJS itu sendiri yang disediakan menjadi tidak tepat sasaran. Kami juga di sini akan mendalami karena memang rangkaian ini harus kita ungkap seterang benderangnya, gitu ya, yaitu mulai terkait dengan asal usul penyediaan IKTP, kemudian kartu BPJS itu sendiri dan paklaring palsunya, kemudian ide atau gagasan para tersangka sehingga memiliki kemampuan melakukan perbuatan ini juga masih kita dalami, termasuk dugaan keterlibatan orang, ya, baik di dalam sistem atau di luar sistem atau dalam hal lainnya, itu masih kita dalami. Kemudian terkait dengan dugaan korban-korban lainnya di luar daripada keterangan awal pihak tersangka. Jadi itu yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, dan kami juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang agar tidak terulang kembali hal-hal seperti ini, yaitu yang paling mudah untuk dilakukan, jangan gampang atau mudah sekali memberikan data di sosial media, baik data pribadi ataupun data-data lainnya, karena ternyata kami pun baru mengetahui juga ya bahwasanya di dalam grup Facebook itu nanti lengkap, jadi akan muncul data-data daripada BPJS, kemudian mana-mana saja yang sudah memiliki paklaring atau sudah terjadi resign, termasuk saldonya berapa. Nah, ketika misalkan orang mau membeli data pribadi seseorang tersebut dengan saldonya misalkan 500 juta, itu bisa terjadi transaksi jual beli terhadap data tersebut mungkin kurang lebih 500.000 atau 1 juta. Nah, itu yang terjadi. Nah, saya membawakan seperti ini supaya tidak terjadi. Kemudian terakhir, pemilik BPJS itu sendiri ternyata tidak semuanya pencairannya menggunakan aplikasi, dan tidak semua pemilik BPJS juga melek dengan ID. Ini juga menjadi ruang para tersangka untuk menjebol dana tersebut melalui aplikasi. Dia bisa membuat, setelah mengambil data tersebut, kemudian dia baru bikin aplikasi dengan akun baru. Nah, ini yang sangat meringankan atau memudahkan tersangka untuk melakukan tindak kejahatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.